Rumah Quran Jatinangor. Oke, langsung aja ya. Jadi sebelum kita mulai praktek Adobe Illustrator, aku pengen ini nih, kita meluruskan mindset tentang desain dulu. Jadi FYI, background aku karena background aku Vkom Unpad, jadi aku bahas desain dari sudut pandang komunikasi visualnya. Nah, sebenarnya desain itu adalah salah satu bentuk komunikasi, teman-teman. Komunikasi itu kan ada dua ya jenisnya. Mungkin ada anak Vkom di sini, anak Vkom pasti tahu banget. Komunikasi itu ada dua, ada komunikasi verbal sama non-verbal. Kalau komunikasi verbal itu cuma ada dua jenis, tulisan sama lisan. Sedangkan komunikasi non-verbal, komunikasi selain lewat kata-kata, itu bentuknya banyak sekali. Dan salah satunya adalah desain ini. Bentar, aku ini waktu ngomongnya sampai jam berapa ya? Takut overtime gue. Sampai jam 2:30, Kak. 2:30 pas ya? Hah? Ya. 2:30? Bentar, 14:30. Iya, 14:30, 2:30. Oh, oke. 14:30, oke. Nah, oh iya, itu. Balik lagi ya, sorry, ke distract. Nah, desain itu komunikasi nonverbal. Nah, tapi pesannya itu, kalau dalam desain disampaikan bukan lewat kata-kata, tapi lewat bahasa visual. Lewat gambar, lewat warna, lewat garis. Nanti di belakang kita bakal bicara lebih detail tentang ini ya. Nah, selanjutnya, supaya teman-teman lebih kebayang nih, desain itu sebenarnya apa sih gitu. Mari kita telaah makna desain itu apa dengan cara membandingkannya sama seni. Nah, di sini teman-teman lihat ya ada dua jenis gambar yang berbeda. Yang sebelah kiri ini adalah lukisannya Vincent van Gogh yang judulnya The Starry Night, pasti tahu lah ya. Suka nonton ini kan apa sih? Dulu pernah tuh ada di kartun itu yang Kapur Ajaib. Rudy Kapur Ajaib, dia pernah gambar tentang ini. Kejamanan kalian nggak sih nonton Rudy Kapur Ajaib? Nah, ini adalah salah satu contoh karya seni. Sedangkan yang di kanan ini adalah bannernya Apple. Bannernya website Apple. Dia baru keluar ini produk iMac yang warna-warni. Iklannya juga masih tayang di YouTube gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh desain gitu. Nah, seni sama desain itu beda, teman-teman. Meskipun kadang orang memandangnya sebagai dua hal yang sama gitu. Seni itu dia tujuan dari seni adalah untuk mengekspresikan diri senimannya. Jadi fokusnya karya seni itu pada senimannya gitu. Jadi ya suka-suka seniman yang mau bikin bentuknya kayak gimana, mau aneh, mau orang ngerti, mau kagak, mau kejual, mau enggak, dipajang di mana, pokoknya terserah senimannya gitu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah juga. Persepsi orang-orang ketika memandang karya seni tersebut gitu. Makanya kebalik. Ini maksudnya persepsi bebas ya, yang seni ini maksudnya. Sorry, Tipo. Nah, persepsi bebas itu maksudnya ketika orang lain selain senimannya, ketika audiens melihat karya seni tersebut gitu, mereka mungkin mempersepsinya dengan beda-beda gitu. Ketika sekumpulan orang lihat satu lukisan yang sama, lukisan ini misalnya, ada yang ngerasa, oh lukisan ini tuh feel-nya galau gitu. Terus ada orang lain yang berpendapat, enggak lukisan ini feel-nya berani gitu. Nah, mungkin orang lain bisa membicarakan hal yang beda lagi gitu, berpendapat hal yang beda lagi. Terus yang mana yang benar? Semuanya benar, semuanya sah-sah aja kok pendapat itu. Gitu, karena memang karya seni itu tidak mengarahkan audiensnya untuk mempersepsi hal yang sama gitu. Bebas siapapun boleh merasakan apapun, berpendapat apapun, mangga. Nah, dan yang namanya seni itu biasanya dia tidak mendorong aksi apa-apa gitu. Karena tujuannya cuma mengekspresikan diri senimannya. Jadi ya udah setelah orang lihat karya seni ini ya tidak ada tidak ada aksi yang diharapkan gitu oleh senimannya untuk dilakukan sama audiens. Beda sama desain. Kalau desain itu punya tujuan untuk menyampaikan suatu pesan gitu atau menyelesaikan masalah. Contohnya si banner iMac ini.
dia kan tujuannya buat ini ya, memasarkan produk iMac yang baru, si iMac warna-warni ini. Gitu. Terus yang namanya desain itu, semua keputusan yang diambil dalam proses pembuatan desain itu fokus pada audiens. Dia mempertimbangkan dari sudut pandang audiensnya, bukan dari sudut pandang pembuat desainnya. Beda ya sama seni. Kalau seni kan fokusnya ada di seniman, kalau desain ada di audiensnya. Jadi ketika bikin desain, kita tuh mengarahkan audiens kita, semua orang yang lihat, untuk mempersepsi hal yang sama gitu. Contohnya kayak iklan ini. Dia mengarahkan audiensnya untuk mempersepsi bahwa, oh ini ada produk baru, oh produknya warna-warni, gitu. Oh aku udah bisa beli nih, gitu. Terus di sini mereka pengen orang-orang tuh mempelajari, cari informasi lebih banyak tentang si produk baru ini. Makanya dikasih tulisan dikasih tombol learn more sama dikasih tombol buy gitu. Jadi mereka tuh pengen audiensnya mempelajari dulu terus beli gitu. Karena orang cenderung baca dari kiri ke kanan kan gitu. Jadi kalau dalam desain itu kebalik nih sama seni. Seni kan dalam satu kumpulan orang, satu kumpulan audiens tuh bisa mempersepsi beda-beda. Sedangkan desain itu, si desainernya sengaja mengarahkan semua orang yang melihat desain itu untuk mempersepsikan hal yang sama gitu. Mereka pengen bikin audiensnya sama-sama berpikir bahwa, oh ini produk baru yang menarik gitu. Oh gue pengen beli ini gitu. Dan iya, mendorong aksi. Kalau dalam kasus ini, desain ini mengharapkan itu ya, kayak yang tadi udah aku mention, mengharapkan orang-orang yang lihat desain ini untuk mencet kedua tombol ini nih, untuk akhirnya membeli produknya si iMac ini. Gitu. Kebayang ya sampai sini. Nah, terus yang namanya komunikasi itu dia punya tujuan, dan tujuan komunikasi itu adalah supaya kedua belah pihak saling mengerti gitu. Maksudnya mengerti adalah di kepala si komunikator, kepala orang yang ngomongnya, dan kepala orang yang mendapatkan pesannya, itu mereka punya makna yang sama gitu. Jadi kalau komunikatornya bilang A, yang ada di kepala si komunikan juga harus A gitu. Nggak boleh A minus, nggak boleh A plus. Kalau ada perbedaan, itu artinya komunikasinya tidak efektif. Gitu. Nah, lebih jelasnya, komunikasi itu adalah ini. Jadi kalau kata Laswell, komunikasi itu adalah who says what in which channel to whom with what effect. Jadi dalam komunikasi itu pasti ada orangnya yang menyampaikan pesan, ada pesan yang disampaikan, ada channelnya atau salurannya tempat media tersebut, tempat pesan tersebut disampaikan, ada orang yang menerima pesannya, sama ada dampak yang dihasilkan dari proses komunikasi tersebut gitu. Mari kita telah lebih jelas. Lebih jelasnya di iklan ini lagi gitu. Siapa sih komunikatornya di sini? Komunikatornya adalah desainer grafis Apple. Tapi di sini, meskipun dia yang ngedesainnya pasti cuman seorang ya, personal gitu. Tapi dia di sini ketika bikin desain ini, dia berkomunikasi bukan atas namanya sendiri, tapi atas nama sebuah lembaga, sebuah perusahaan, yaitu perusahaan Apple gitu. Terus pesan apa yang disampaikan di sini? Pesan yang disampaikan adalah ada produk iMac baru yang pertama. Terus kedua, produknya warna-warni, ada sekian varian warna. Terus ketiga, ada informasi lebih lanjut yang bisa digali oleh si calon pembeli gitu, dan mereka bisa tahu harganya segimana dengan ngeklik tombol buy ini gitu. Terus di balik makna yang tersurat tersebut ada makna tersirat lainnya gitu di sini gitu. Teman-teman bisa lihat betapa desain ini dibuat dengan cenderung sepi gitu desainnya. Dia punya white space yang besar banget. White space atau negative space ya disebutnya. Enggak deh, white space benar. Nah, white space itu apa? White space itu adalah ruang kosong ini nih, di antara objek-objek dalam desain. Ini white space, ini white space, ini white space juga, ini white space. Space di antara dua kata itu white space. Di antara baris sama baris itu white space gitu. Nah,
Dan white space ini meskipun namanya white space, tapi nggak harus selalu warna putih ya. Kenapa sih Apple itu bikin desainnya rata-rata white space-nya tuh banyak gitu, supaya memberikan kesan bahwa ini adalah produk yang canggih gitu. Karena produk yang canggih, yang modern itu biasanya cenderung minimalis kan desainnya, dan ini diterapkan banget sama Apple di semua desain-desainnya. Mulai dari desain banner sampai desain produknya, desain handphonenya, desain laptopnya, Apple Watch, semuanya kan cenderung minimalis ya. Gitu. Dan pengen menegaskan bahwa ini produk yang modern dan kekinian gitu. Dan menegaskan juga kalau ini produk yang high class. Kalau teman-teman merhatiin, biasanya produk-produk yang high class itu desainnya cenderung lebih minimalis dibandingkan produk-produk yang murah. Contohnya kayak ini apa sih? Biskuit ya. Bukan biskuit deng, cemilan. Coba teman-teman lihat kemasan waffle-wafflean yang murah yang di toko. Tau nggak sih waffle-waffle kering yang udah jadi, yang renyah-renyah gitu. Nah, biasanya dia nggak bikin white space yang banyak gitu. Jadi kemasannya cenderung renyah, tulisannya banyak, gambarnya banyak gitu. Beda sama Croffle yang lagi hit sekarang. Croffle kan harganya mahal ya, cenderung mahal gitu, relatif mahal. Dia bisa 100.000 satu box, dan itu desainnya lebih minimalis gitu. Coba teman-teman perhatiin aja kalau nyari, kalau lagi di supermarket, lihat produk-produk tuh pasti beda. Kemasan yang memang segmentasi marketnya pasar menengah ke bawah sama yang menengah ke atas tuh pasti desainnya beda gitu. Terus selanjutnya ke unsur komunikasi yang selanjutnya, in which channel. Di mana sih desain ini ditayangkan? Ditayangkannya di website, yaitu sebagai sebuah banner gitu. Nah, channel tempat kita menyampaikan pesan itu suatu hal yang penting gitu buat kita pikirkan ketika kita mendesain sesuatu. Karena beda channel, beda cara kita menyampaikannya. Meskipun katakanlah ya, sekarang kan kita desainer rata-rata menyampaikan pesan tuh lewat media sosial ya seringnya. Tapi bahkan di media sosial aja beda platform tuh benar-benar beda gitu. Karena karakteristik orang yang menggunakan platform tersebut juga beda. Contoh antara Facebook sama Instagram. Nah, kalau Facebook, kita tuh bisa majang gambar yang ukurannya vertikal gitu. Jadi dia cenderung panjang ke bawah. Jadi kita bisa naruh pesan yang agak banyak di situ dibandingkan sama Instagram. Kalau Instagram kan dia ukurannya kotak ya. Jadi kita nggak bisa naruh informasi banyak-banyak atau naruh tulisan yang kecil-kecil gitu dalam satu slide gambar. Kenapa? Karena nggak bakal efektif. Orang-orang yang ngelihatnya nggak bakal baca tuh. Kalau pesannya kecil-kecil pasti langsung di-skip. Terus pesan yang mau kita sampaikan tuh nggak bakal nyampe ke target audiens kita. Terus selain dari atau bisa dibandingin juga dengan billboard. Beda ngedesain billboard buat di jalan tol sama ngedesain billboard buat di bukan billboard ding, apa sih? Baliho. Billboard. Baliho buat di Gerlam Unpad misalnya. Nah, kalau di Gerlam Unpad, orang yang ngelihatnya itu kan sambil jalan kaki kan, rata-rata. Nah, maka kita bisa tuh naruh informasi yang agak banyak, bahkan bisa naruh infografis di situ gitu, karena ya orang jalan kaki, orang punya waktu lama gitu buat ngebaca pesan-pesan di baliho kita. Beda sama di jalan tol. Kalau di jalan tol, itu kan yang ngebacanya adalah orang-orang yang pakai mobil kecepatannya 60 km per jam. Artinya apa? Artinya kita nggak punya banyak waktu buat menyampaikan pesan ke mereka. Jadi, kalau bikin desain buat di baliho, itu kita nggak bisa naruh informasi panjang-panjang. Cuman bisa satu kalimat, udah aja. Satu kalimat sampai gambar, udah. Sama paling naruh, kalau kita pengen mancing mereka untuk ngegali informasi lebih lanjut, kita taruh tuh kontak yang bisa mereka hubungi tapi gampang diingat. Misalnya website atau username Instagram gitu, yang sekali lihat langsung ingat,
kumparan ID misalnya, atau Apple, apa sih Instagramnya Apple, gue nggak apa lagi, ya apple.com misalnya, gitu. Nggak mungkin kita naruh nomor WhatsApp gitu di baliho jalan tol, karena nggak bakal ada orang yang ingat. Pasti yang ngeklik nomor WhatsApp itu bakal sedikit gitu. Dan komunikasi kita jadi nggak efektif gitu. Sayang kan udah mahal-mahal bayar baliho. Terus selanjutnya adalah kepada siapa. Nah, ini penting juga buat kita perhatiin gitu, karena beda target market, beda cara kita komunikasi sama mereka. Contohnya kayak kalau kita bikin desain ini, apa ya? Oh, desain brosur kesehatan misalnya. Brosur kesehatan, edukasi tentang cuci tangan misalnya. Nah, kalau brosur ini mau kita sebarin ke anak kuliahan, itu kita bisa naruh tulisan dengan font yang ukurannya kecil-kecil. Ukuran font 12, ukuran 11, 10, 9 itu, bahkan ukuran 8 juga masih tolerable buat mahasiswa. Tapi beda kalau kita nyebarin brosur tersebut, katakanlah misalnya di rumah sakit, di poli jantung misalnya. Kalau kita naruh di poli jantung, kita nggak bisa nyimpen bikin desain brosur dengan font ukuran 8, 9, 10, nggak bisa. Harus lebih gede dari itu, minimal 12. Kenapa? Karena yang di poli jantung itu rata-rata kakek nenek kan, udah tua. Dan yang udah tua itu rata-rata rabun jauh kan. Nah, orang yang rabun jauh, rabun dekat. Orang yang rabun dekat bakal kesusahan kalau baca font yang kecil-kecil. Jadi kita harus pakai font yang agak gede untuk ngebantu kakek nenek itu bisa baca. Gitu. Dan selain usia, jenis kelamin, terus tingkat pendidikan, terus di mana mereka nongkrong, strata sosial, tingkat ekonomi, itu juga berpengaruh kepada gimana cara kita berkomunikasi sama audiens kita gitu. Contohnya kayak apa ya? Kalau di medsos apa ya? Kayak akun bapak-bapak ID sama akun no, bukan itu. Bapak-bapak ID sama akun ini kumparan mam, kumparan lagi, atau orami parenting. Kenapa gaya bahasa kumparan mam sama gaya bahasa dan gaya desain si bapak-bapak ID itu beda? Kalau bapak-bapak ID kan cenderung pakai warna-warna yang bold gitu, kayak kuning, terus hitam gelap, putih tuh putih gitu, hitam tuh hitam, kuning tuh kuning. Sedangkan kalau kumparan mam atau orami parenting itu cenderung pakai warna-warna pastel, warna-warna lembut, fontnya bunder-bunder gitu. Karena bapak-bapak ID ya ngomongnya sama bapak-bapak gitu. Sedangkan sorry guys, ini ada yang belum ke mute. Pakaiannya. Ada yang nyala mikrofonnya, sorry. Suaranya jadi balap. Oke, aku lanjut ya. Gimana sih cara back? Sampai mana tadi? Oh ya, karena bapak-bapak ini ngomongnya sama bapak-bapak, sedangkan akun orami parenting itu yang baca rata-rata ibu-ibu. Makanya warnanya beda. Yang satu cenderung bold, yang satu pastel. Karena ya itu yang target audiens mereka suka. Gitu. Dan terakhir, with what effect. Kalau dalam case banner ini tujuannya kan buat memasarkan produk ya, gitu. Karena tujuannya buat memasarkan produk, makanya dia naruh tombol learn more yang di sebelah kiri, bukan tombol buy. Kenapa tombol learn more ditaruh di sebelah kiri? Karena orang itu kita baca cenderung dari atas ke bawah, terus dari kiri ke kanan dulu kan, bukan dari atas ke bawah terus dari kanan ke kiri. Gitu. Nah, karena mereka tujuannya memasarkan produk, mereka tuh pengen orang-orang tuh tahu gitu. Goals-nya adalah orang-orang yang penting tahu dulu ini produk apaan, kelebihannya apa, dan seterusnya. Nah, bukan menjual produk. Menjual produk itu belakangan gitu. Beda ya, selling sama marketing gitu. Nah, kalau tujuan mereka adalah supaya orang bisa langsung beli produknya,
bakal dibalik nih tombol ini peletakannya. Yang buy bakal ditaruh di kiri, yang learn more bakal ditaruh di kanan. Gitu. Jadi dari sini kesimpulannya adalah ketika kita bikin suatu desain, kita tuh harus mindful dengan ini semua. Kita harus pikirin, kita tuh bikin desain ini mewakili siapa sih? Apakah desain ini berbicara atas nama kita, atau bicara atas nama lembaga yang kita bekerja di bawahnya? Gitu. Terus, apa sih pesan yang mau aku sampaikan? Pasti beda menyampaikan pesan jangan lupa cuci tangan, sama cara menyampaikan pesan jangan pakai narkoba gitu. Pasti beda kan cara nyampeinnya. Terus yang ketiga, gimana kita mau majang desain ini? Apakah di Instagram, apakah dicetak, apakah dibikin baliho, dibikin spanduk, gitu. Itu harus kita pikirin juga. Terus kepada siapa sih desain ini kita tujukan? Apakah sama anak seumuran kita? Apakah sama cowok atau sama cewek? Atau iya siap. AI-nya juga iya kok. Iya bener, aku takut overtime. Udah 15 menit, dikit lagi lah ya. Insya Allah habis ini kita bakal masuk ke AI-nya. Sama mana tadi? Oh iya, dan dampak apa sih yang kita inginkan dari pembuatan desain tersebut? Gitu. Nah, jadi desain itu semua pemilihannya harus ada tujuannya gitu. Jangan sampai ada hal yang mubazir. Jangan sampai kita milih suatu elemen desain, misalnya kita milih desain kita pengen warna ungu. Tapi pas ditanya, kenapa desain kamu pilihnya warna ungu? Ya karena aku suka aja. Nggak gitu ya, tapi harus ada tujuannya. Nah, selanjutnya, ya ini harus mindful dalam memilih setiap elemen desain. Pikirin sudut pandang audiens kita, karena pesan apa yang mereka tangkap dari bahasa visual kita. Gitu. Coba teman-teman perhatiin gambar ini, boleh di screenshot untuk direnungi setelah ini. Gitu. Di mana letak kesalahannya. Nah, dan ini adalah elemen-elemen desain. Jadi dalam desain, pesan kita itu disampaikan melalui elemen berikut. Ada garis, ada bentuk, ada font, ada warna, sama space. Gitu. Aku takut waktunya nggak cukup, ntar ini aja ya, aku kasih PPT-nya ke panitia, nanti bisa tolong dibagiin ke teman-teman yang lain. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Adobe Illustrator ya. Teman-teman udah pada install kan ya Adobe Illustrator ya? Udah apa belum? Udah kan ya, udah dikasih sama panitia? Oke. Nah, sekarang coba teman-teman buka aplikasi Adobe Illustrator-nya. Aku nggak tahu teman-teman dapatnya versi berapa, tapi aku pakai Adobe Illustrator yang versi paling baru. Jadi, bentar. Adobe Illustrator itu kadang beda versi, agak beda-beda dikit. Jadi kalau misalnya ada tombol yang nggak ada, jangan panik. Tapi biasanya prinsip dan cara kerjanya sama aja kok. Gitu. Nah, aku mau ngenalin dulu sedikit ya. Jadi ini interface-nya Adobe Illustrator. Udah kelihatan belum share screen-nya? Alhamdulillah sudah. Oke, Udah Kak, thank udah. you. Nah, ini interface-nya Adobe Illustrator. Jadi Adobe Illustrator itu udah ada preset ya. Preset itu maksudnya kayak template kali ya kalau di Canva. Jadi ini biasanya desain-desain yang dibikin orang-orang rata-rata ukurannya segini. Ini buat thumbnail YouTube. Ini buat desain story di IG seukuran handphone iPhone X. Terus ini buat ukuran website biasanya kalau kita bikin user interface website. Terus ini postcard seukuran kartu pos sama letter. Letter itu apa ya? A4 gitu kalau nggak salah, lupa gua. Gitu. Nah, sekarang kita mau bikin desainnya kotak. Kita mau latihan bikin widget aplikasi. Tau nggak sih widget tuh kayak apa ya? Ini loh, kalau kalian punya aplikasi cuaca itu kan suka ada nongol ya di notifikasi, kayak ada gambar gunung, ada gambar matahari, terus ada notifikasi tapi bergambarnya gitu, terus ada tombolnya. Nah, itu widget. Jadi versi simpel dari aplikasinya. Kita bikin presetnya dulu. Presetnya kita bikin ukuran 1080 kali 1080 gitu. Nah, aku udah punya nih di sini, udah pernah bikin, tapi kalau teman-teman nggak punya,
preset ukuran segitu, bisa dibikin di sini. Jadi tulis namanya apa, nama presetnya apa, misalnya Instagram. Terus width-nya nih bisa diatur berdasarkan apa? Berdasarkan pixel kah, point kah, bisa inci, bisa milimeter, sentimeter, meter. Kalau buat yang tercetak, aku saranin pakai ukuran ini aja biar nggak susah. Tapi kalau buat digital, mendingan pakai pixel aja, lebih gampang menurutku ya. Gitu. Nah, ini lebarnya 1080 pixel. Instagram kan segitu ya ukurannya. Tingginya 1080 pixel juga, 1x1 ukurannya. Orientation-nya bisa landscape bisa portrait. Nah, ini ada artboard. Artboard ini kayak semacam kanvasnya gitu loh. Jadi nanti ketika kita buka Adobe Illustrator, dia kayak ada background, iya semacam background gitu, warna putih. Nah, si warna putih itu kita bisa atur mau ada berapa jumlahnya gitu. Tapi di sini kita satu dulu aja, kalau kurang nanti kita bisa tambahin kok di dalamnya gitu. Terus klik create. Dadah. Kalau kecepatan bilang ya. Nah, ini dia. Nah, kalau aku biasanya aku pakai ini kayak udah nyediain ini apa ya namanya? Aku nggak tahu deh. Fitur window-nya aku aturnya kayak gini. Kadang kalau kita baru install Adobe Illustrator ininya kosong. Nah, kalau teman-teman nggak ada ini semua, bisa cari di sini di atas kan yang ada file, edit, object, lalalala. Nah, di sebelah sini ada window. Nah, di window itu nih, di window bisa teman-teman lihat apa aja yang mau dimunculin window-nya di sebelah kanan. Kalau aku biasanya sih ini. Artboard, color, terus Pathfinder, sama ya udah segitu. Sebenarnya banyak sih, ada swatches, ada stroke gradient dan seterusnya. Gitu. Oke, jadi hari ini kita mau bikin widget. Aku udah ada contohnya di sini. Widget. Mana sih? Downloads. Maaf ya, ada gambarannya. Nah, ini dia. Ini contoh widgetnya aku udah dari internet ngambil. Ini kita masukin ke sini, ke Adobe Illustrator. Caranya gampang ya. Diklik, terus di-drag, lepas. Udah, gitu doang. Nah, terus kita klik ini, Tools, Selection Tool. Selection Tool ini tool paling mendasar dari Adobe Illustrator. Dia fungsinya ya kayak kursor aja, bisa buat mindah-mindahin objek. Nah, ini kita klik terus pindahin ke kiri biar nggak ngalangin. Nah, kita geser layarnya ke kiri. Nah, biar kelihatan. Oke, pertama kita bikin background-nya dulu yang warna biru ini. Caranya di sini ada namanya Shape Tool. Dia ikonnya gambar kotak. Nah, di Shape Tool ini ada macam-macam tools lagi, dia bercabang. Kita buka, klik kanan. Nah, kalau klik kanan dia ngebuka nih, ada tools apa aja di dalam tools ini gitu. Ada rectangle tool buat bikin kotak, rounded rectangle itu bisa buat bikin kotak tapi ujungnya tumpul, ellipse tool buat bikin lingkaran, polygon tool buat bikin segi 6. Sebenarnya nggak segi 6 sih, pokoknya segi yang bersudut-sudut gini bisa segi 6, 5, 7, 8 dan seterusnya bisa pakai tools ini. Star tool buat bikin bintang. Nah, bikin bintang ini sudutnya nggak harus 5, bisa 4, bisa 5, 6, 7, 8, dan seterusnya, sama flare tool buat bikin bentuk seperti ini. Nah, karena bentuknya kotak, belakangnya kita klik yang rectangle tool, terus kita tarik deh dari ujung ke ujung. Terus kalau udah nyampe ujung, dilepas kliknya. Gitu. Nah, ini karena kotaknya warna putih, jadi nggak kelihatan ya. Tapi ini udah kebentuk nih kotaknya kalau udah ada ujung-ujung yang garis-garis biru di ujung-ujungnya sini. Oh iya, ada tools yang berguna banget buat teman-teman pakai. Ini aku klik sini ya, selection tool dulu. Nah, coba cek di view, terus Smart Guides. Nah, atau bisa juga pakai shortcut Ctrl+U. Nah, Smart Guides ini gunanya seperti penggaris. Dia sangat useful banget. Aku sarankan untuk aktifin. Klik
buat ngaktifinnya klik Smart Guides ini sama klik yang Snap to Point gitu, biar enakeun. Jadi Smart Guides ini fungsinya ini. Coba deh lihat kalau teman-teman klik ini misalnya, terus nge-resize objek. Nah, lihat deh. Itu kan ada garis ungunya ya. Nah, dia fungsinya kayak gitu. Kalau Smart Guides-nya dinyalain, nanti bakal ada apa ya, kayak garis-garis petunjuknya gitu yang bakal nge-guide kita ini udah sejajar atau belum. Jadi ngebantu kita buat ngesejajarin sama objek sebelahnya misalnya, atau ngesejajarin sama kanvas, artboard-nya misalnya, atau ya gitulah intinya. Nah, setelah kotaknya jadi, kita warnain biar warna biru kayak gini. Gimana cara warnainnya? Coba lihat di sebelah kiri. Ini yang ada kotak putih. Nah, ini buat ngewarnain objek. Ini ada warna putih, ini buat ngewarnain isinya, isi objek. Sedangkan yang ini nih, yang ada kotak pinggirnya doang, itu buat ngewarnain stroke. Stroke itu ini nih, garis outline-nya. Nih ya, coba kita praktekin. Nih, buat ngewarnainnya, klik ini. Klik 2 kali ya. Nah, karena ini warna biru, kita operin nih si panah ini, panah kecil ini ke atas, ke bagian warna biru. Terus tebak-tebak buah manggis lah, kira-kira mana warna yang paling mirip. Nah, gini misalnya, ini warna yang mirip. Terus klik OK. Ternyata tidak mirip. Ini terlalu tosca. Nah, gitu kira-kira. Nah, tapi kalau teman-teman mau warna yang persis, exactly sama gitu dengan yang ini, teman-teman bisa pakai eyedropper tool. Eyedropper tool itu coba teman-teman cek sebelah kiri. Nah, kita klik yang selection tool dulu, terus aktifin objek kita. Nah, kalau objek kita nggak aktif, eyedropper tool-nya nggak bakal berjalan. Yang lihat deh, yang sebelah kiri, ini dia tidak aktif objeknya. Soalnya nggak ada kotak-kotak putih di kiri kanan, di sudut-sudutnya. Kalau yang ini aktif. Nah, kita aktifin dulu objeknya dengan klik pakai selection tool, terus baru klik tools eyedropper. Atau bisa juga pakai shortcut I. Diklik, terus klik di sini, di background, shoot. Nah, orangnya bakal sama persis. Gitu. Nah, kalau mau ditukar gimana? Kalau mau ditukar, maksudnya tengahnya jadi transparan warnanya, terus garis outline-nya yang berwarna biru misalnya. Nah, teman-teman tinggal klik ini aja. Ini yang ada tools warna, yang fill, ini fill sama stroke, ini tinggal dibalik, shoot. Nah, fill-nya jadi transparan. Ini kalau ada garis merah gini transparan artinya. Terus si garis pinggirnya ini biru gitu. Tapi dia garisnya tipis jadi nggak kelihatan. Nih. Kalau garisnya mau dibikin tebal, teman-teman lihat ke atas. Ini yang ada stroke 1 poin. Terus ada panah ke bawah. Ini stroke weight-nya diklik aja. Terus pilih yang gede. Nah, kelihatan kan ya ada garis pinggir warna biru muda. Gitu teman-teman. Nah. Kita kembali lagi ke sini ya. Ini udah warna biru. Selanjutnya adalah kita bikin ininya, kotak yang di tengahnya ini, kotak si widgetnya. Caranya sama kayak tadi, klik rectangle tool, terus drag seginilah ya kira-kira. Terus klik selection tool, kita geser-geser supaya dia letaknya pas di tengah-tengah. Nih, coba lihat. Ada tulisan center warna ungu di tengah. Kalau udah muncul itu, berarti sudah di center lokasinya. Atau, selain pakai cara geser-geser manual, teman-teman juga bisa pakai tools namanya Align. Nih ya, coba cari di window. Nih, ada Align. Nah, Align itu klik, nanti bakal muncul window Align di sebelah kanan. Ini kita warnain dulu warna putih kali ya, biar kelihatan. Warna pakai eyedropper aja deh. Gitu. Ngewarnainya sama caranya kayak tadi ya. Nah, misalnya dia masih nyengsol nih, masih di pinggir. Nah, kita bisa pakai tools Align. Caranya adalah dengan klik objek ini sama objek yang mau disejajarkan sama dia. Dalam case ini, kita mau ngejejarin si kotak putih ini sama kotak biru di belakang kan. Nah, caranya bisa kita blok ini.
Jadi dua-duanya keseleksi, atau bisa juga dengan cara pencet shift, pencet kotak putih, terus pencet kotak biru. Nah, jadi dia bakal keseleksi dua-duanya. Gitu. Kalau mau menyeleksi 3 objek juga sama. Pencet shift sambil pencet ini. Gitu. Jadi ketiga objeknya keseleksi semua gitu. Kalau menyeleksi lebih dari itu juga bisa, menyeleksi 4, 5, 6, 10 objek juga bisa, tinggal pencet shift sama klik aja objeknya. Gitu. Nah, balik lagi ya, kita pilih cuma 2 objek aja, terus klik yang window align. Nah, align objects ini buat ngejajarin, ini buat rata kiri, tuh jadi sejajar di kiri, ini buat di tengah, sejajar di tengah secara horizontal, ini rata kanan, gitu. Nah, kalau yang ini juga, ini secara vertikal. Karena kita mau ngerata tengahin, berarti pencet yang ini sama ini. Gitu. Gitu, teman-teman, caranya. Nah, terus selanjutnya kita coba lihat ini. Dia kan objeknya tumpul ya? Iya, perseginya tumpul di ujungnya. Nah, maka kita harus tumpulin nih si persegi ini. Caranya adalah dengan klik selection tool, terus klik objeknya. Klik si kotaknya. Klik. Nah, nanti dia bakal ada bintik-bintik biru. Ujung-ujungnya ada bunder-bunder biru, yang di dalamnya ada titik biru lagi. Nah, kita klik satu titik, terus tarik ke dalam. Gitu. Kelihatan nggak? Nih, ujungnya dia udah jadi tumpul, nggak kotak lagi. Gitu. Udah jadi nih kotaknya, yang putihnya yang di bawah. Nah, sekarang kita tumpuk dengan ini, objek ini. Kita bikin background-nya dulu. Sama kayak tadi caranya. Kita bikin rectangle tool. Terus kita seginilah ya kira-kira tingginya. Nah, terus kita tarik sampai atas. Sampai ini, lihat. Ada garis birunya. Dia artinya sejajar sama tinggi kotak yang di belakangnya, kotak putih yang di belakangnya. Lepas. Nah, terus kita lengkungin lagi, caranya sama kayak tadi, tapi kalau yang ini kan coba perhatiin deh. Ini yang lengkungnya tuh cuma di atas. Di atas. Yang bawahnya enggak nih. Bawahnya sudutnya tajam. Nih. Bawahnya sudutnya 90 derajat, nggak tumpul. Nah, karena beda, caranya adalah dengan ini. Kita klik. Nah, ininya di bunderannya diklik dulu, ilangin dulu ilangin dulu bintik hitamnya. Terus dia tarik ke dalam. Gitu. Gitu caranya. Nah, teman-teman bisa juga numpulin 2 sudut sekaligus gitu. Caranya dengan nih. Ini kan asalnya ada, kok nggak keklik kamu? Ya sudah, asalnya ada bintik biru kayak gini kan. Nah, kita klik 2. Gitu. Kok nggak bisa sih? Ya, gue lupa lagi. Oh, atau coba pakai selection tool. Caranya sama. Nih, kita ilangin dulu bintik birunya. Oh, salah. Iya, bener pencet Alt. Bukan juga. Aduh, gue lupa lagi shortcut-nya. Nah. Bukan. Gitu dia. Caranya dia tumpul. Nah, ini udah jadi nih bentuknya. Lihat ada 2 objek yang berbeda. Tapi dia background-nya warna putih, jadi nggak kelihatan. Nah, supaya kelihatan, kita ganti dulu warna background-nya pakai eyedropper tool kayak tadi. Klik eyedropper tool, klik di warna background sini, klik. Nah, dia berubah warnanya. Gitu. Terus, langkah selanjutnya adalah bikin gunung. Bikin gunung itu pakai pen tool.
Pen tool itu yang ini nih. Yang gambar pen tool. Nah, kita klik, terus ikutinlah gambar gunung ini. Coba lihat ujungnya. Kita gambar dari kiri ke kanan ya. Nah, ini kan ujungnya di sebelah sini. Maka kita mulai bikinnya dari sebelah situ. Tingginya kira-kira segini lah ya. Nah, pasin sama ujung ujung garisnya ini. Kita klik. Nah, terus kira-kira lengkungan yang paling kiri itu kan segini lah ya. Nah, ini jangan sambil diklik ya. Jadi kliknya sekali aja, terus lepas, terus geser mouse-nya ke kanan. Nah, di sini baru klik lagi, tahan, jangan dulu dilepas. Baru kita lengkungin. Dia bakal keluar kayak handle gitu. Nah, terus kita bisa atur-atur nih. Ini jangan dilepas ya, sambil ditahan mouse-nya, dia bakal ngebentuk garis kayak gini. Hup. Gitu. Nah, terus coba lihat, perhatiin. Ini kan udah nih, satu lengkungan jadi, terus kita bikin lengkungan yang bawah. Caranya sama kayak tadi. Klik. Hup. Nah, dia udah jadi lengkungannya. Tapi kalau yang ini, karena sebelumnya garisnya lengkung, jadi kita nggak usah ngelengkung-lengkungin lagi, karena lengkungannya udah pas, sesuai dengan yang ini. Nah, terus kita bikin lengkungan yang ketiga, yang ini. Shoot, gitu. Caranya sama kayak tadi. Diklik di ujung, diklik, tahan, nah, terus atur lengkungannya mau kayak gimana. Jangan khawatir ya, ini gunungnya tidak menghilang, cuma laptop akunya saja suka begitu. Nah, kira-kira segimana sih? Segini ya? Ya, segitulah. Nah, udah jadi lengkungan gunungnya. Nah, sekarang kita bikin bawahnya. Jadi kalau pen tool itu, ketika kita menggambar garis, dia si pulpen ini harus ketemu lagi nih sama ujung ini, biar jadi ngebentuk objek gitu. Objek, kalau udah jadi bentuk objek, dia bisa diwarnain dalamnya. Tapi kalau dia nggak nyambung nih, titiknya nggak nyampe lagi ke sini, itu dia nggak bakal jadi objek, dia cuma akan jadi garis. Dan nggak bisa diwarnain isinya, jadi cuman outline doang gitu, jadi kopong gambarnya gitu. Nah, balik lagi ke sini ya. Nah, coba teman-teman lihat, ini garisnya, garis yang masih bergerak-gerak dari pulpen ini kan dia melengkung. Nah, coba lihat, perhatiin garis ini. Ini kan di sini garisnya lurus ya, dari ujung gunung ke bawah dasar gunung yang sebelah kanan. Nah, kita lurusin garisnya dengan cara pencet Alt, terus kita klik di bawah. Kok nggak berubah sih? Oh, bukan ininya, Deng. Aku lupa, sorry. Klik, pencet Alt sambil pencet ininya. Nih, lihat, dia kan ada antena ke kiri sama ke kanan ya. Nah, ini yang bunderan sebelah kanannya, kita klik, terus tarik ke bawah. Nah, dia bakal jadi garis lurus. Gitu. Terus lepas. Nah, dia bakal lurus lagi garisnya. Terus diklik, dia bakal lurus lagi garisnya. Nah, terus kita bikin garis, tarik sampai ujung. Ini jangan sambil ditahan ya, mouse-nya. Klik, udah jadi garis lurus. Nah, terus garis terakhir kita sambungin ke titik awal. Gitu. Jadi deh dia objek. Nah, terus sekarang tinggal kita warnain, caranya sama kayak tadi, klik eyedropper tool, pencet di warna yang kita inginkan, jadi deh dia warnanya sama. Gitu. Nah, terus bikin bukit yang di belakang ini juga sama, caranya kayak gitu. Kita bikin pakai pen tool, klik pen tool, terus klik di yang ujung gunungnya. Kira-kira ini di mana ujungnya? Dari sini, terus tarik ke ujung. Kira-kira di sebelah sini lah ya. Sebelah sini, klik, tarik ke ujung. Terus sambil diklik, sambil ditahan. Ih, nggak kelihatan, sebel banget. Oh, nggak keklik, sorry. Ini ya, kita ulangi lagi. Ini klik dulu. Nah, tarik ke ujung. Nah, terus dilengkungin sesuai dengan keinginan kita. Oh, ketinggian ternyata gunungnya, sorry.
Nah, kalau kira-kira udah pas, dilepas. Nah, terus kita bikin garis lurus. Nih, si garis lengkungnya ini kita ubah jadi garis lurus dengan cara nih, pencet buletan antena yang di sebelah kanan sambil pencet tombol Alt, terus klik. Klik. Nah, kita geser ke sini buat bikin kaki gunungnya. Lepas. Terus klik lagi nih. Kalau belum diklik lagi ujungnya, dia nggak bakal ngebentuk garis, tapi masih kayak lepas-lepas gini. Nah, diklik, gitu. Nah, kelihatan kan dia ngebentuk objek. Mulai ngebentuk objek. Nah, terus bikin garis lagi, sejajar sama ini. Nih, lihat. Sampai ada garis warna ungu, Smart Guide yang nunjukin. Terus diklik di sini, terus sambungin deh ke titik awal kita menggambar. Nah, kalau misalnya teman-teman belum puas dengan bentuknya, gitu, kayaknya terlalu tinggi nih, bisa teman-teman atur-atur lengkungannya dengan ngeklik ini, Direct Selection Tool. Dia panah yang tepat di sebelah Selection Tool, shortcut-nya pakai huruf A. Ininya diklik, nah terus teman-teman bisa atur deh, ini lengkungannya mau segimana. Tuh, bisa ditarik-tarik. Gitu. Kalau ini ketinggian, gunungnya terlalu tinggi misalnya. Ininya, bagian ujungnya bisa teman-teman klik. Ini namanya anchor point. Yang kotak-kotak ini namanya anchor point. Nah, kalau diklik, bisa diatur tuh ketinggiannya mau segimana. Segini misalnya. Segini. Terus ininya agak kita belendungin lagi. Biar mirip di gambar misalnya. Segitu. Sudah. Nah, terus kita warnain deh dia. Pakai tools kayak tadi. Kita pindah ke selection tool dulu. Aktifin objeknya. Ini udah aktif ya berarti objeknya. Terus pakai eyedropper tool, klik warna yang diinginkan, dia berubah. Nah, tapi ada sedikit masalah nih, karena dia letaknya di depan si bukit ini. Sedangkan kita mau dia letaknya di belakang bukit ini, persis kayak di gambar, persis kayak di contoh. Nah, caranya kita pindahin dia ke belakang. Caranya dengan klik objeknya, terus klik kanan. Di sini ada opsi arrange. Arrange itu buat mengatur posisi gambarnya di depan apa di belakang. Gitu. Beda sama di Photoshop. Kalau Photoshop itu kalau pencet ini dia bakal objek yang di bawahnya. Dia belum pindah ke sini ke bukitnya, artinya sorry aku tadi keluar ya. Sinyalnya agak jelek memang di sini. Iya Kak, tadi sempat ke pause gitu ya. Apa share Oh screen? alah, maafkan. Ini udah ke share screen lagi belum ya? Belum Kak. Oke, aku share screen lagi ya. Bismillah. Oke. Kalau macet-macet lagi bilang ya, guys. Siap. Nah, ini belum kepindah nih, artinya si objek ini ada di beberapa lapis di bawah dia gitu. Nah, artinya kita harus pencet kayak tadi lagi, arrange lagi, send backward. Nah, udah kan? Dia ada di belakangnya gitu. Begitu teman-teman caranya. Atau bisa juga pakai shortcut gitu. Pakai nih, shortcutnya ada di sini. Kontrol kurung kotak yang ngebuka gitu. Kalau pencet yang send to back, dia letaknya jadi di paling belakang banget, di belakang semua objek-objek ini gitu. Karena objek yang pertama kita buat adalah objek ini, objek background-nya. Enggak deh, objek ini, objek yang pertama kita tambahkan adalah objek contoh gambarnya. Maka kalau kita pencet klik kanan, send to back, dia letaknya bakal ada di bawah ini gitu. Artinya dia kehalangan sama background. Jadi dia nggak bakal kelihatan. Gitu teman-teman. Sama dengan
arrange bring to front. Kalau bring to front itu kebalikannya, dia jadi ada letaknya di paling depan, di atas semua objek yang pertama-tama kita tambahkan tadi, di atas dia, 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 gitu ya teman-teman. Kita balikin lagi ke belakang biar lokasinya benar. Nah, setelah gambar bukit 2, selanjutnya kita bikin pohonnya. Ini ada 2 pohon kecil. Nah, sebelum bikin pohon, biar gambar pohonnya enak, kita tambahin 1 artboard kecil dengan pakai tools artboard. Coba lihat di sini. Nih, ini ada gambar artboard tool. Shortcut-nya Shift-O. Kita klik. Nah, terus kita gambar artboard kecil aja di sini. Buat space kita menggambar gunung. Gitu. Nah, terus kita mulai menggambar gunung. Nah, coba teman-teman perhatiin. Ini agak kita gedein dulu ya. Cara ngegedein gambar itu caranya kayak gini. Klik selection tool, klik objeknya, terus supaya gambarnya proporsinya tetap, nggak jadi penyong-penyong, kita sambil pencet shift, sambil klik anchor point yang di ujung. Terus kita drag gitu. Nah, dia jadi gede, tapi proporsinya sama. Masih tetap kotak ukurannya. Ctrl Z, undo. Nah, undo, undo. Nah, kalau misalnya kita nggak sambil pencet shift, tuh, dia penyong-penyong gitu dia. Kalau kita gedein, dia proporsinya bakal berubah-berubah. Jadi jelek. Oh iya, ada satu tools lagi yang bukan tools, shortcut lagi yang berguna. Kalau teman-teman mau nge-zoom in, zoom out tampilan Adobe Illustrator, bisa pakai ini nih. Yang paling bawah sebelah kiri yang ada tulisan 32 ada tulisan persen-persen ini. Nah, itu teman-teman klik panahnya yang di sebelah kanan. Nah, makin gede angkanya itu makin ke zoom. Coba klik yang 100 ya. Tuh, makin ke zoom jadi tampilannya lebih gede. Terus sedangkan kebalikannya kalau makin kecil itu makin ke zoom out. Gitu. Terus kalau fit on screen dia ukurannya jadi pas sesuai screen gitu loh. Nah, selain pakai tools ini buat nge-zoom in zoom out lembar kerja teman-teman juga bisa pakai shortcut pencet Ctrl sama plus di keyboard. Buat nge-zoom in, buat nge-zoom out-nya pakai yang minus, Ctrl sama minus. Gitu. Nah, kita zoom in di gambar pohon ini ya. Zoom in, coba perhatiin deh. Gambar pohon ini, dia kan sebenarnya bentuk ini ya, segitiga tumpul, ditambah sama persegi kecil. Bukan persegi, ya persegi panjang kecil di belakangnya. Gitu. Nah, rata-rata ilustrasi digital itu bentuknya geometris gitu teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin sebuah objek, kalau bingung caranya gimana, coba belah-belah jadi bentuk geometris gitu. Ini terdiri dari bentuk apa aja sih dia? Sama kayak ini. Si logo icon komen ini kan dia sebenarnya oval sama segitiga ya, tapi disatuin gitu. Kalau udah kebayang mindsetnya kayak gitu, pasti insya Allah gampang buat menggambar ilustrasi-ilustrasi lainnya. Kita zoom out sedikit, biar enak gambarnya. Nah, sekarang mari kita mulai gambar pohon. Kita mulai dari gambar segitiga atasnya dulu. Caranya, klik shape tool, terus klik kanan. Nah, kita bikin pakai start tool buat bikin bentuk segitiga. Klik start tool, terus kita klik di artboard yang kosong ini, klik, terus drag. Lihat deh, dia bintangnya kan bersudut 5. Ini jangan dulu dilepas ya kliknya. Kalau dilepas, ya dia bakal jadi bentuk segitiga, bentuk bintang sudut 5 gitu. Yang namanya segitiga itu kan bintang tapi sudutnya cuma 3 ya. Ya nggak? Nah, kita bisa bikin segitiga pakai tools bintang. Caranya adalah dengan kayak tadi, klik dulu, terus di drag, tapi jangan dulu dilepas. Nah, terus pencet ini, tombol panah ke bawah, buat mengurangi jumlah sudutnya.
jadi 4 kan. Kalau pencet panah ke bawah 1 kali lagi, dia jadi 3 gitu, jadi bentuk segitiga. Nah, kita agak putar sedikit. Nah, ini kan segitiganya dia geser-geser ya. Biar dia beneran, biar dia posisinya rapi, rata, kita pencet tombol kontrol. Sambil digeser. Nah, dia bakal ke snap jadi rata. Terus lepas. Gitu. Terus dia posisinya agak mencong ke atas ya, kita pindahin ke tengah. Terus kita rapihin bentuknya supaya dia jadi tumpul. Nih, kita panjangin, kita stretch biar segitiga agak panjang, mirip sama gambar ini. Kita kecilin sedikit. Sambil pencet shift ya, dikecilin ya. Nah, terus kita tumpulin sudut-sudutnya. Klik direct selection tool, ini ya, atau pakai shortcut A yang ada di sebelah selection tool, klik ini. Nah, terus ini kan, lihat deh, ada ininya nih, ada sudut si bunder-bunderan ini. Nah, kita klik, tarik ke dalam, supaya dia jadi tumpul. Gitu. Nah, kalau teman-teman rasa, kok bentuknya kurang mirip ya sama yang di atas gitu, teman-teman bisa atur-atur dia lengkungannya mau kayak gimana. Pakai ini juga, pakai direct selection tool, terus klik anchor point-nya. Nah, di sini teman-teman bisa atur-atur, mau kayak gimana, mau cekung ke dalam, atau mau keluar, gitu. Kalau mau ada handle-nya, kliknya di sudut sini. Mana sih, kok nggak nongol? Tuh, bisa berubah-berubah bentuknya, disesuaikan dengan kemauan teman-teman mau seperti apa. Gitu. Gitu. Nih. Atau teman-teman juga bisa bikin dia lebih melengkung pakai tools ini. Coba lihat ada di bawah, ada namanya curvature. Susah banget itu. Curvature tool, diklik. Nah, dia bisa buat membenahi lengkung-lengkungnya. Gitu. Saya mau jadi lebih ke sini. Mau jadi ke sini. Ini agak mirip-mirip sih ya sebenarnya bentuknya kayak tadi. Gitu. Nggak harus bener-bener kayak ini sih. Teman-teman bisa berkreasi juga. Kalau misalnya sukanya segitiga tajam kayak tadi ya juga nggak apa-apa gitu. Gitu. Tapi pada prinsipnya kayak gitu ya. BTW waktunya udah mau habis. Kita lanjut ke selanjutnya aja kali ya. Takut terlalu ini. Nah, selanjutnya kita bikin batangnya. Cara batangnya kita pakai tools rectangle. Kita klik yang ini, shape tool, klik kanan, pakai rectangle tool, terus kita bikinlah di belakangnya. Nah, tada, gitu. Klik selection tool, kita pindahin ke tengah, gitu. Nah, tapi ini kan dua objek yang terpisah ya teman-teman, antara batang sama daun sama batangnya. Nah, biar sesuai dengan gambar, kita satuin jadi satu objek. Caranya dengan di blok keduanya, terus coba klik Windows, aduh kehalangan. Pokoknya Windows ada di sini, terus klik ini ya, Pathfinder, nanti bakal keluar ini. Windows Pathfinder ini. Nah, Pathfinders ini buat kita mengubah-ubah bentuk. Kita bisa nge-crop bentuk atau bisa menyatukan dua objek yang berbeda. Nah, kalau mau nyatuin ini, caranya dengan di blok, terus klik Unite. Nah, dia bakal jadi satu objek yang berbeda. Kelihatan kan ya? Satu objek yang berbeda. Satu objek yang menyatu. Kelihatan ya? Tuh. Dia kalau digeser udah langsung kegeser, nggak kepisah-pisah lagi objeknya kayak tadi. Gitu.
Aduh. Nah, pohonnya udah jadi satu. Nah, terus kita copy deh. Copy, terus paste. Biar pohonnya ada dua. Atau cara lain nge-copy objek bisa dengan klik dulu objeknya, pencet Alt, tombol Alt, terus sambil digeser. Nah, dia bisa ke-copy dengan cara kayak gitu juga. Oke. Nah, karena ukuran pohonnya kecil, kita kecilin juga. Oke, lupa pencet Shift, maaf. Pencet Shift biar proporsinya nggak berubah. Ini agak terlalu ke samping ya. Kita kecilin dikit aja biar gepeng. Begini kali ya. Nah, terus kita geser ke gambar. Kita geser, terus letakkan sesuai dengan keinginan kita. Di sini misalnya. Sorry, nggak jelas ya. Kita zoom dikit. Ini misalnya. Nah, terus kita benerin letaknya. Kita mau dia lokasinya ada di belakang gunung misalnya. Caranya sama kayak tadi kita mindahin bukit. Caranya dengan klik objeknya, terus pencet kontrol sama kurung buka yang kotak. Biar dia posisinya di belakang. Gitu, lihat ya. Dia posisinya ada di belakang gunung. Tuh. Ini pohon yang belum kita pindahin ke belakang. Dia nabrak gunungnya. Ini pohon yang udah kita pindahin ke belakang. Tuh, dia posisinya ada di belakang si gunung, jadi akar pohonnya nggak kelihatan. Yang ini juga sama, pohon yang kiri, kita klik, terus kita pindahin ke belakang gunung, pencet kontrol sama kurung buka yang kotak. Pencet, 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 pencet. Nah, sampai dia posisinya ada di belakang gunung. Gitu. Kita zoom out lagi ya. Sekarang kita bikin matahari. Bikin matahari mah gampang ya. Dia cuman bundar aja. Kita bikin pakai shape tool. Klik kanan, pilih yang ellipse tool. Nah, biar bulatannya sempurna, kita sambil pencet shift ketika ngedrag si bunderannya. Kalau nggak pencet shift, dia bakal bentuknya penyon-penyon gini ketika digede kecilin ukurannya. Nah, kita pencet shift biar dia bulat sempurna. Nah, terus sesuaikan letaknya di tempat yang kalian mau. Terus kita warnain deh. Pencet eyedropper tool. Klik matahari di contoh gambar. Nah, dia warnanya jadi kuning. Oke, terus selanjutnya coba teman-teman perhatiin. Ini kan ada ini nggak rapi dia. Aduh. Nih, ini ada lingkaran kayak putih transparan gitu buat menggambarkan cahaya matahari yang menyilaukan. Nah, kita bikin elemen si bunderan transparan ini juga ya. Jadi dia tuh warna putih, tapi dia opacity-nya rendah. Nah, caranya kita copy matahari, karena bentuknya bundar juga ya, sama. Klik mataharinya, pakai selection tool, klik, pencet Alt, terus di-drag mataharinya ke samping, biar ke copy. Nah, terus kita kecilin bunderannya, sambil pencet tombol Shift, terus kita kecilin. Nah, terus kita warnain warna putih. Klik di sini. Ini warna putih paling ujung. Klik OK. Nah, jadi kan bunderan warna putih. Nah, terus kita taruh di atas matahari, sesuai contoh gambar. Nah, tapi dia belum transparan. Kita transparanin dengan cara ke atas. Ini ada tool sama yang opacity. Ada kehalangan zoom. Gimana sih? Gimana sih geserin inian zoom? Oh, bisa digeser. Nah, klik panah. Nah, ini ada tombolnya yang kita bisa atur-atur dia mau setransparan apa. Kalau 0 berarti dia bening banget sampai nggak kelihatan. Kalau 100 berarti dia putih banget, solid banget warnanya, nggak transparan sama sekali. Nah, kalau di antaranya, tuh.
Dia ada, tapi tipis banget. Kita aktifin objeknya dulu. Terus kita naikin kalau dirasa terlalu putih, terlalu bening. Nah, kelihatan kan? Dia transparan. Gitu. Terus di contoh gambar kan ada ini ya, selain bundaran yang di atas, ada bundaran lagi yang di bawah, yang putih bening ini. Nah, kita bikin itunya juga. Kita klik pakai selection tool, si bundaran transparan ini, kita klik, pencet Alt, sambil digeser. Terus lepas. Jadi deh. Gitu. Kita zoom out. Selanjutnya bikin apa? Selanjutnya kita bikin tulisannya. Kak Rifa, punten motong Kenapa? sebentar. Soalnya waktunya udah mau jam 14.30 habis ya. ya, Kak. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan belum selesai banget, kita kasih ekstra waktu ke sampai jam 14.35 ya, Kak. Oke, insya Allah disempet-sempetin ya. Oke, Kak. Nah, ini gampang kok, tinggal bikin tulisan aja. Nah, bikin tulisan itu caranya pakai text tool. Nah, ini ada text tool yang huruf T ini, kita klik, terus taruh di sini. Nah, terus kita tulis deh 12. Mana sih? Di keyboard aku nggak ada tombol derajat. Nggak apa-apa lah ya. Kita tulis 12-nya dulu. Nah, nih, tapi kan 12 ini dia masih kecil ya. Kita klik, terus kita gedein. Caranya pencet shift juga ya, biar dia nggak penyok-penyok. 12. Nah, tapi dia warnanya masih hitam. Kita ubah warnanya biar jadi putih. Caranya klik di sini, klik objeknya, kita aktifin dulu, terus pencet yang ini, yang fill tools, atau boleh juga pakai eyedropper tool. Klik warna putih biar jadi putih juga. Nah, berubah warna putih. Kalau mau mengubah fontnya gimana, Kak? Cara mengubahnya, kita aktifin objeknya, terus coba lihat di sebelah sini. Ujung sebelah kanan, ini yang ada tombol properties. Kalau kalian naruh kursor di atasnya, ada muncul tulisan properties, kita klik itu. Klik. Nah, terus kita agak scroll ke bawah. Nih, di bagian karakter ini, di sini kalian bisa ganti font. Mau apa aja fontnya bebas. Mau yang cari yang mirip sama ituan bebas. Mau pakai yang lain juga bisa. Coba kita pakai font yang biasa dipakai sama UI ya. Pakai Helvetica. Gue punya nggak ya Helvetica? Mana deh? Helvetica. Oh, ternyata aku nggak punya. Gue nggak punya Helvetica. Pakai ini aja kali ya. Ya, anggap aja mirip segitu. Nah, terus teman-teman juga bisa ngatur-ngatur ininya nih, stylenya. Bisa dibikin italic, bisa dibikin bold italic. Ngaturnya di sini ya, yang apa drop down di bawah jenis font. Terus ini buat ngatur font size-nya. Mau digedein, mau dikecilin, bisa di sini. Nah, kalau ini buat apa ya? Gue lupa. Jarang banget aku pakai tools ini. Tapi bukan buat ngatur jarak. Kerning ya. Kerning tuh ini. Nah, kalau yang tools yang ini tuh buat mengatur jarak antar karakternya, jarak antar hurufnya. Nih kalau minus itu berarti dikurangin jarak antar karakternya jadi makin dekat, makin dekat, makin dekat. Jadi rapat. Nah, kalau ini makin jauh. Gitu. Nah, gitu ya. Buat bikin tulisan yang ininya tinggal di-copy aja, terus di-copy. Terus font size-nya kecilin. Kekecilan. Segitu. Terus kita klik 2 kali di dalam sini, di dalam kotak birunya, buat mengedit tulisannya. Sunny. Gitu.
Terus tulisan bawahnya tinggal di copy-copy aja. Nah nih, 15 derajat Celcius sampai 16 derajat Celcius. Gitu. Terus buat ke bawahnya lagi bisa tinggal di copy juga. Gitu. Ini tulisannya Bandung. Gitu. Nah, coba teman-teman sekarang zoom ke tulisannya. Nah, ini kan lihat deh, dia agak agak nggak lurus ya. Biar rapi, kita bisa geserin secara manual kayak gini. Nah, atau bisa juga pakai ini, align tools. Caranya adalah caranya adalah klik objeknya sambil pencet shift, terus klik objek lainnya juga yang mau disejajarin. Nah, kalau ini udah ada kotak biru, berarti dia udah sejajar, udah ke seleksi semua. Terus kita pencet window align. Nah, terus kita rata kiriin. Oh, tidak rapi. Ternyata ada jarak di sini. Kenapa ya? Dia ada spasi apa? Oh, enggak deh. Emang kayak gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya ternyata dia disejajar, dirata kiriin malah nggak sejajar, itu berarti emang di desain fontnya kadang ada yang suka kayak gitu. Jadi di desain fontnya dia masukin jarak di sini di sebelum angka 1. Gitu. Makanya emang kita kadang nggak bisa pakai font tumpuk blok tanpa kita rapihin dulu. Kadang suka jadi berantakan. Ini coba lihat deh. Ini kan ini ya, jarak antara angka 5 ke Celcius sama angka 6 ke Celcius tuh beda tipis. Nih, angka 5 ke Celcius tuh lebih gede sedikit jaraknya dibandingkan angka 6 ke huruf C. Gitu. Jadi kadang emang kita nggak bisa pakai langsung, tapi emang harus dirapi-rapiin dulu jarak antar karakternya supaya enak dilihat. Terutama kalau bikin font ya, tapi kalau buat bikin teks di desain itu sih nggak terlalu masalah. Nah, gitu kira-kira prinsip dasar tools Adobe Illustrator. Sebenarnya Adobe Illustrator tuh nggak susah sih menurutku, cuman emang perlu latihan. Terus mohon maaf juga, udah overtime. Ya, sekian dariku. Mohon maaf juga tadi kalau misalnya ada agak salah-salah sedikit dalam ngejelasin karena aku nggak biasa pakai Adobe Illustrator saat ini. Lebih sering pakai CorelDRAW, soalnya CorelDRAW lebih ringan kan. Kerjaan aku sekarang infografer tuh berat-berat, objeknya banyak. Terus kalau di laptop ini cenderung sering nge-lag gitu kalau pakai Adobe Illustrator. Jadi aku lagi sering pakai Corel, makanya agak sedikit lupa-lupa. Gitu. Oke, paling sekian dariku dulu. Apa ya, titip pesan buat teman-teman. Nggak mungkin teman-teman sekali latihan langsung jago tuh nggak mungkin. Saranku coba teman-teman abis ini belajar lagi, banyak-banyak lihat tutorial. Ada tutorial yang recommended dari aku. Coba cari Gareth David. Nah, coba cari ini di YouTube. Dia ngejelasin dari A sampai Z tutorial Illustrator. Pokoknya semua Adobe Frame dia ngajarin. Gitu. Banyak-banyak belajar dari sana. Insya Allah kalau udah namatin semua videonya dia, teman-teman udah jago. Udah bisa dapat kerjaan dari Adobe Illustrator. Gitu. Oke, sekian dariku. Mohon maaf banget overtime. Sampai 7 menit. Terima kasih teman-teman udah menyimak. Semoga ada ilmu yang bermanfaat buat teman-teman. Aku kembalikan pada Elvi. Hatur nuhun. Oke, makasih banyak nih Kak Rifa. Materinya benar-benar keren banget sih. Apalagi buat aku pribadi kan belum pernah nih nyoba Adobe Illustrator ya. Biasanya sama nih kayak Kak Rifa, aku juga biasanya pakai Corel. Cuman kayaknya mirip-mirip sih ya Kak kalau sama Corel tuh. Nah, cuman dia tampilannya mirip sama ini ya, Photoshop. Iya. Cuman kata aku ini lebih gampang sih dari Photoshop. Nggak tahu deh, aku nggak bisa Photoshop sampai sekarang. Ya, tapi mungkin ini tuh kayak sekali belajar bisa lah. Ya. Kalau misalkan Photoshop kan kayak ada layer-layernya gitu ya Kak. Kalau ini kan enggak. Betul. Iya sih, benar-benar. Oke, nah tadi teman-teman mungkin udah dengar penjelasan dan praktek langsung kan nih sama Kak Rifanya. Nah, mungkin ada yang masih belum paham atau belum ngerti karena tadi lumayan cepet kan kita waktunya singkat juga nih.
Kalau misalkan teman-teman ada yang masih belum ngerti, mungkin teman-teman bisa nanya, karena kita abis ini bakalan ada sesi tanya jawab. Tapi untuk sesi pertama mungkin kita bakal buka untuk 3 penanya dulu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya bisa ketik di kolom komentar dulu nama _ izin bertanya. Nanti kalau misalkan udah terpilih, teman-teman bisa on mic buat nyampein pertanyaannya ya teman-teman. Oke. Bisa langsung di kolom chat aja ya teman-teman. Nama _ izin bertanya. Ayo nih, kesempatan langka banget kan ketemu sama Karifa langsung nih, kan bisa dijawab langsung juga. Jadi teman-teman nggak penasaran lagi. Ayo nih, siapa yang mau nanya? Kalau misalkan belum ada yang nanya, mungkin aku coba mancing pertanyaan dulu nih, Kak. Karena aku penasaran juga nih, Kak. Ada aku penasaran. Jadi kan Apa tuh? tadi Karifa bilang kan bedanya seni sama desain ya, Kak. Itu kan bedanya kalau misalkan seni kan emang kita mengekspresikan apa yang dirasain sama senimannya sendiri gitu. Tapi kan kalau misalkan desain itu kan harus ada istilahnya komunikasi timbal balik itu kan ke antara yang bikin sama yang melihatnya. Nah, kalau misalkan pengalaman kakak sendiri nih, kalau misalkan maksudnya kan itu bakal dinilai sama orang lain ya, Kak. Gimana sih caranya kita tahu desain kita tuh bagus nggak sih, diterima sama orang nggak sih? Jadi kira-kira apa kakak nanya ke temen, misalkan, ini gimana menurut kamu? Atau gimana Kak kalau dari Karifa sendiri? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku biasanya ngeceknya dari feedback yang kita dapat. Kayak misalnya buat kalau dalam kasus si banner Apple tadi, cara ngukur desain kita udah works atau belum, ya dengan melihat market share-nya kita yang ditimbulkan dari si gambar itu. Biasanya ada statistiknya kan. Atau bisa juga kalau kasusnya aku izin share screen lagi ya, biar kelihatan. Boleh, Kak. Bentar, ini data kantor aku belum ditutup. Ya Allah, maaf. Mana sih? Oh, ini. Aku izin share screen. Nah, kalau si kasusnya banner Apple tadi, bisa dilihat dari statistik websitenya. Ada berapa orang yang mencet tombol yang dimau oleh si desainer grafis. Dalam kasus ini adalah tombol learn more sama tombol buy. Kalau yang mencetnya banyak jumlahnya berbanding sama jumlah pengunjung website, berarti desainnya works. Tapi kalau enggak, berarti ada yang harus dievaluasi dari situ. Gitu. Cara paling mudah sebenarnya kayak gitu. Atau bisa juga nanya langsung ke target market kita. Jadi nanyanya jangan sama teman, karena belum tentu teman kita itu adalah target market yang dituju sama desain kita. Tapi tanya langsung sama target marketnya langsung. Kayak kalau di Instagram bisa pakai fitur story yang question sticker itu loh. Teman-teman minta pendapat dong buat desain ini kayak gimana menurut kalian gitu. Atau bisa juga tanya lewat DM, lewat Japri. Macam-macam sih metodenya. Gitu. Oke, jadi kayak kita ngeliat insight-nya aja gitu ya Kak, dari targetnya gitu. Oke. Oh nih Kak, udah ada yang mau nanya nih Kak kayaknya. Dari Melinda, dari Unpad, izin bertanya. Oke Melinda, boleh di on mic aja pertanyaannya. Halo Kak, apa sudah terdengar suaranya Kak? Udah. Halo juga. Jadi mau bertanya Kak, gimana kalau misalkan kita tuh kan lagi mau ngedesain gitu di Adobe gitu. Nah, kita tuh punya project misalkan temanya itu harus stylenya kayak gini. Nah, kita tuh kadang kan suasana hati juga mempengaruhi, kadang suka bingung gitu nyari inspirasinya itu biasanya gimana sih? Soalnya kadang susah kayak bingung. Kadang kita kan biasanya bikinnya yang agak gimana ya? Agak kelucu-lucuan, tapi misalkan mintanya pengen yang lebih minimalis profesional gitu. Nah, kadang suka agak stuck di pas desainnya, nyari inspirasinya gitu. Oke.
Bismillah. Izin langsung jawab ya, Teh Mei, aku takut lupa. Hatur nuhun pisan pertanyaannya. Nah, kalau case-nya kayak gitu, karena kita bikin desain itu atas nama lembaga ya, buat mewakili lembaga, bukan mewakili diri kita sendiri, artinya kita nggak bisa bikin desain sesuka hati kita gitu, meskipun beda style gitu antara kita sama lembaga kita. Nah, caranya gimana buat menanggulangi itu? Caranya adalah dengan coba Teh Mei minta grand desainnya kayak apa gitu. Atau minta branding kitnya kayak gimana. Karena biasanya tiap lembaga itu punya branding kit ya ketika mereka bikin sesuatu. Branding kit itu contohnya kayak gini. Coba kita cari. Ada lama. Branding kit. Nah, branding kit itu biasanya kayak gini. Jadi ketika bikin brand itu udah ada logonya, terus alternate logonya kayak gimana? Maksudnya alternate logo itu, tau kan ada logo yang suka dipakai buat mode normal, sama yang mode panjang, sama ada logo yang buat ditaruh di ini doang misalnya, atau dibuat tab sini, kan biasanya bentuknya beda-beda ya. Karena rasio logonya jadi beda-beda gitu. Nah, coba minta alternate logonya kayak gimana, terus palet warna yang boleh dipakai tuh apa aja sih, terus minta hex code-nya juga gitu biar nggak apa terutama kalau ngedesainnya di Canva ya, minta hex code-nya juga biar warnanya bener-bener akurat, terus minta font yang dipakai apa aja, sama illustrated elemennya bolehnya kayak gimana gitu, elemen-elemen tambahannya bolehnya bentuknya kayak apa gitu. Nah, kalau kita udah dapet ini semua nih, berarti ini adalah patokan yang harus kita pakai dalam desain kita. Fontnya nggak boleh ganti, warnanya jangan ganti, kecuali kalau diizinin sama atasan ya, gitu. Nah, di luar ini biasanya boleh kita berkreasi gitu, tapi jangan sampai keluar dari guidelines ini. Fungsinya guidelines ini adalah supaya desainernya meskipun beda-beda orang, tapi ketika dikumpulin nih desainnya semua jadi satu, itu nggak belang-belang gitu hasilnya. Nah, contoh penerapan branding kit yang bagus itu kayak Gojek. Coba kita buka ini ya, UI Gojek. User interface Gojek itu, coba ya. Nah, wait. Mana sih? Nah, ada ini aja kali ya. Kita gimana caranya ngegedeinnya? Aku nggak, oh ini ada. Dasar kamu pintar. Nah, coba teman-teman perhatiin deh. Di sini ada banyak sekali icon. Ada nih, ada icon pay, icon top up, icon more, ada icon gambar orang buat foto profil, terus ada icon motor, mobil, taksi, garpu, sendok. Nah, coba bayangin, Gojek itu nggak mungkin desainernya cuma satu, pasti banyak kan. Tapi semua icon yang ada di aplikasi Gojek itu kelihatannya kayak satu orang yang bikin. Kenapa? Karena stylenya sama gitu. Kenapa bisa sama? Karena ya ada style guidance-nya. Coba lihat deh, perhatiin. Ini kan sama-sama tumpul ya, si perseginya ini. Nah, ini tumpulnya berapa derajat, itu ada guidance-nya, teman-teman. Terus ketebalan garisnya, coba lihat deh. Ini kan panah ada garisnya ya, di tengah. Terus ada garis ini. Terus plus juga ada garisnya kan, 2 garis menyilang. Terus ini yang hamburger icon juga ada garisnya. Nah, itu ketebalan garisnya itu juga ada, pasti ada guidance-nya gitu. Sampai sedetail itu, makanya bisa icons-nya nggak kelihatan belang meskipun yang desainnya beda-beda gitu. Terus cara paling aman sih kata aku ya, Tata ikutin guidelines-nya, udah ngikutin guidelines-nya, silakan berkreasi. Terus kalau berkreasi ya minta revisi dari atasannya, boleh nggak kalau stylenya kayak gini gitu. Insya Allah biasanya kalau kayak gitu aman sih. Begitu. Semoga menjawab ya.
Oke, makasih banyak Kak Rifa untuk jawabannya. Tadi untuk yang bertanya, Kak Melinda, apakah udah terjawab, Kak? Udah, Kak. Maaf, di sini agak berisik. Iya, oke. Sip, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Dari Ziad. Mungkin Ziad gak bisa on mic, Kak, jadi di chatnya pertanyaannya. Izin bertanya, Kak Rifa. Gimana sih, Kak, cara Kakak dapat klien pertama buat jasa desain atau cara dapat apply internship desain? Itu, Kak, pertanyaannya. Oke, bismillah. Jadi, kalau pengalamanku sendiri, alhamdulillah pekerjaanku yang sekarang itu aku nggak ngelamar pekerjaan, tapi alhamdulillah pekerjaan yang melamar aku. Sombong. Nggak gitu. Tapi maksudnya, nggak maksud bragging, cuman alhamdulillahnya seperti itu, gitu. Jadi aku ditawarin tuh langsung sama head designer-nya Smart gitu. Rif, mau nggak kerja di Smart? Kerjanya jadi ini, job desk-nya jadi ini gitu. Ayo, alhamdulillah. Nah, kenapa aku bisa dapat pekerjaan itu? Karena singkatnya, karena ada portofolio. Portofolionya itu apa? Portofolionya adalah karya-karya aku selama kuliah. Jadi ketika aku bikin publikasi buat poster acara kayak teman-teman sekarang, pasti kan teman-teman sekarang sedang ini ya, dikutuk menjadi publikasi abadi gitu. Pasti semuanya disuruh jadi desainer terus kan di setiap acara yang kalian panitiain gitu. Aku juga dulu kayak gitu. Alhamdulillahnya kekumpul banyak tuh hasil karyaku, poster lah, sertifikat lah, apalah gitu. Dan itu ternyata yang dilihat sama user aku sekarang gitu. Kebetulan user aku ini dulu kakak tingkat aku juga, anak Vkom juga, sama-sama di BKI Unpad gitu. Nah, karena udah pernah kerja bareng, tahu kinerja satu sama lain kayak gimana, tahu skillnya gimana, terus cocok, alhamdulillah lewat situ aku di hire-nya gitu. Jadi kalau menurutku kalau di bidang-bidang kayak gini ya, bidang desain, terus UI UX designer atau developer gitu, usahakan teman-teman selama kuliah banyak-banyakin portofolio. Portofolionya ya bisa ikut organisasi atau bisa juga tuh kalau teman-teman kalian suka ada aja yang minta request desainin ini dong Rip, desainin itu dong Rip gitu. Aku tuh sering banget dulu waktu kuliah kayak gitu, dari mulai ucapan selamat ulang tahun sampai undangan kawinan semuanya kagak dibayar gitu. Nah, dan selama kuliah tuh ya nggak apa-apa gitu, nggak dibayar dulu tuh nggak masalah, karena yang kita butuhkan adalah portofolionya dulu gitu. Nanti kalau udah kumpul tuh portofolio kita, karya kita, skill kita udah tumbuh, makin lama makin bagus. Nah, skill yang bagus-bagus ini bisa tuh dipakai buat portofolio buat ngelamar kerja gitu. Dan biasanya itu yang lebih dilihat dibandingkan sama degree kita gitu. Jadi semangat memperbanyak portofolio ya teman-teman. Oke, jawabannya udah cukup, Kak. Oke, nah tadi siapa yang bertanya? Ziad ya. Ziad, semoga jawaban dari Karifa tadi bisa menjawab pertanyaan dari Ziad ya. Kita lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Tapi karena waktu kita terbatas banget, jadi mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman, karena kan kita satu sesi isinya 3 pertanyaan, tapi berhubung waktunya mepet nih singkat, jadi kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih, Kak, dari Jen. Izin bertanya, Kak, izin sebelumnya. Oke. Kalau untuk pengaturan workspace yang enak itu gimana ya, Kak? Beda-beda sih pengaturan workspace yang enak, tergantung orangnya sering pakai tools apa. Karena ya beda, kalau kita sering bikin desain baliho sama bikin desain UI UX ya pasti beda tools yang dipakainya gitu. Tergantung style desain kita juga kayak apa. Kalau kayak Gojek gini misalnya, dia kan cenderung flat ya, nggak banyak bayangan-bayangan. Jadi mungkin nggak butuh window gradient yang berhubungan dengan gradient, nggak butuh, tapi lebih butuh ke alignment misalnya gitu. Jadi ya itu balik lagi ke kalian masing-masing, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, sesuai selera aja. Oke, itu tadi jawaban dari
Karifa ya, buat Jen. Jadi emang kalau workspace tuh mungkin kita beda-beda gitu tiap orang karena itu preferensi gitu ya Kak. Oke deh, karena tadi udah ada 3 penanya dan waktunya juga udah habis ya teman-teman. Ini jadi mohon maaf buat teman-teman lainnya yang masih pertanyaannya belum terjawab, mungkin nanti bisa langsung ngekontak Karifanya, kan tadi di CV-nya udah ada tuh kalau teman-teman ada yang nyatet ya, siapa tahu. Atau mungkin Karifa bisa share LinkedIn-nya mungkin ya Kak, buat teman-teman di sini nih kalau misalkan ada yang mau nanya kan bisa lebih enak gitu ke Karifanya. Oke. Sebenarnya aku nggak naruh di LinkedIn, di sini aja aku taruh IG aku di chat aja ya. Ya, boleh Kak. Oke, nih teman-teman udah ada ya di kolom komen, di kolom chat. Ini Karifa ini Instagram ya Kak? Oke, itu ya, Instagramnya Karifa, jadi teman-teman bisa ngepoin ya. Dan bisa nanya-nanya nih kalau misalkan tadi yang pertanyaannya belum sempat kejawab sama Karifanya. Kalau gitu kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu pemberian sertifikat. Ya, yang di sini nanti bakal ada sedikit ucapan terima kasih dan apresiasi nih dari Project Officer Q3 Camp. Mungkin untuk Kang Anas dipersilahkan waktu dan tempat. Oke, makasih. Bisa tolong share screen dulu nggak? Udah ada. Oke, alhamdulillah. Di sini aku mau mewakili seluruh panitia. Berterima kasih yang sebesar-besarnya pada Kak Rifa karena udah mau men-sharing gitu pengetahuannya, serta tadi kan udah ngebahas tentang cara ngedesain di AI kayak gitu. Mungkin ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami untuk Kak Rifa berupa sertifikat. Semoga Kak Rifa berkenan untuk menerimanya. Ini teh. Oke, mungkin kita dokumentasiin dulu kali ya teman-teman. Buat teman-teman dokum nih, kita foto sebentar untuk Karifa dan Kang Anasnya. Oke. Siap ya Kak? 1, 2, 3. Lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak. Oh iya, aku mau ngingetin juga nih buat teman-teman yang saat ini masih di room Zoom-nya, jangan lupa buat ngisi daftar absennya teman-teman, ada di kolom komen, di kolom chat. Teman-teman bisa langsung ngisi karena itu nanti buat syarat pembuatan e-sertif ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak ngisi, takutnya nanti nggak dapat e-sertif. Tuh. Nah, sebelum kita udahan nih kumpul-kumpulnya siang hari ini, mungkin kita mau foto bareng dulu kali ya. Foto bareng nih ada. Jadi teman-teman bisa on cam dulu nggak sebentar? Sebentar aja. Biar kita ada dokumentasinya. Kita kasih waktu deh sebentar. Mungkin teman-teman kan pengen rapi-rapi dulu kan. Kita kasih waktu sampai 2 menit kali ya, cukup ya? 2 menit nih. Wah, lumayan banyak juga ya yang join. Di sini ada 86 orang, mungkin dari ini ya, dari macam-macam ya. Atau boleh nggak sih teman-teman di sini kita absen nih, kira-kira teman-teman dari mana nih asalnya? Karena kan kita sekarang lagi WFH ya, sekolahnya pada dari rumah gitu. Jadi kan pasti pada jauh-jauh kan. Boleh dong kita absen dulu nih, dari mana aja sih asalnya. Siapa tahu tiba-tiba ada yang tetanggaan gitu kan. Ketemunya di sini. Tuh. Udah nih, udah on cam ya teman-teman. Kalau gitu di sini ada 4 slide. Kita mulai dari slide pertama dulu ya. Oke, siap.
1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide terakhir ya. 1, 2, 3. Oke. Makasih banyak nih teman-teman yang udah pada on cam. Tapi mau sekali lagi dong nih kita cek ombak dulu nih. Kan teman-teman tadi pas awal kita udah jargon. Nah, kita kayaknya terakhir ini harus jargon lagi nih. Soalnya takutnya udah pada tidur kan tadi nih siapa nih yang off cam tuh biasanya pada tidur aja di Zoom-nya nyala tapi pada tidur gitu kan. Jadi aku pengen ngecek dulu nih kita jargon. Masih pada ingat nggak sih jargonnya apa? Lupa ya kayaknya. Oke nih, aku kasih tahu lagi ya nanti kalau misalkan aku bilang Artris Tricam 2021 teman-teman jawab design your dream, create the theme. Oke? Coba ya. 1, 2, 3. Artris Tricam 2021. Design your dream. Create the dream. Oke. Wah, ternyata